Shalom teman-temanku semua, nama aku Jimmy. Kembali lagi pada kesempatan video kali ini. Dan di kesempatan kali ini aku mau menerangin soal avodah. Ya, apa itu avodah? Ya, jadi pengertian dari avodah itu ada 3. Work, worship, service. Work, bekerja. Worship, menyembah. Service, melayani. Nah, ketiga hal ini saling kesinambungan, ya, saling keterkaitan, nggak bisa dipisah-pisah, ya, nggak bisa dipisah-pisah. Karena kalau dipisah-pisah, maka nggak utuh, nggak sempurna. Kok bisa? Nah, contohnya seperti ini, ya. Kita ini kan sebagai anak-anak Tuhan kan juga bekerja, ya, mungkin setelah lulus kuliah bekerja, ya, kalian semua bekerja. Lalu di dalam pekerjaan kalian, ya, mau nggak mau kan tetap ada yang namanya pelayanan kan. Nggak harus di bagian marketing, nggak harus di bagian frontliner, nggak harus di bagian penjualan, nggak harus di bagian telemarketing gitu loh. Tapi meskipun di back office atau di balik meja sekalipun, kan tetap aja service. Kita melayani siapa sih? Atasan kita, perusahaan kita. Ya, kalau kerja ikut orang gitu. Nah, kalau usaha sendiri, ya kelihatan sekali, ya kan. Usaha sendiri itu langsung dari kita ke pelanggan yang mau nggak mau, ya service juga gitu loh. Ya kerja ya service, ya kerja ya melayani masyarakat, melayani konsumen, melayani customer, melayani klien, ya kan. Nah, terus apa hubungannya dengan worship? Nah, menyembah atau penyembahan, kan ada istilah di bahasa Indonesia kan, pekerjaanmu adalah ibadahmu. Yes, it's true, itu betul, ya. Karena segala apapun yang kita kerjakan, segala apapun yang kita lakukan, apapun yang kita layani, itu semua bahasanya ibadah kita gitu, ibadah kepada Tuhan yang pasti gitu. Karena kita sedang melayani manusia-manusia yang ciptaannya Tuhan gitu loh, ya. Jadi pekerjaan kita adalah ibadah kita gitu loh. Dan ini saling berkaitan. Ibadah nggak bisa dipisahkan dari pekerjaan. Pekerjaan nggak bisa dipisahkan dari pelayanan. Ibadah nggak bisa dipisahkan dari pelayanan. Semuanya nggak bisa dipisah-pisah satu persatu, nggak bisa, ya. Jadi kasih contoh yang lain lagi, ya. Dokter misalkan gitu, ya, dokter umum, profesinya dokter, yaitu pekerjaannya. Tapi dokter kan secara nyatanya itu melayani pasien, ya nggak? Nah, worknya dapat, service-nya dapat. Nah, kalau dokter ini benar-benar taat kepada Tuhan, ya pasti ibadah juga dong, ya. Meskipun pada hari Minggu yang seharusnya tanggal merah, ya, nggak berarti bolos ke gereja, enggak gitu. Tapi bukan berarti semerta-merta, wah karena ini hari Minggu pokoknya harus libur gitu, atau hari Minggu setiap jam 5 gitu harus ada sela waktu untuk ke gereja gitu. Enggak serta-merta seperti itu. Maksudnya, yes, kalau gini, sebelum kesana itu bahwa pengertian ibadah atau worship itu nggak cuma hari Minggu ataupun hari Sabtu tok, ya. Worship itu setiap hari, setiap waktu.
ibadah itu setiap hari setiap waktu. Maka dari itu profesi seperti dokter sekalipun, meskipun dia praktek di hari libur, ya di hari Minggu atau di hari libur nasional, ya dia melayani pasien itu juga ibadah buat dokter tersebut gitu loh. Ya, karena sekali lagi worship ini nggak bisa lepas dari yang namanya work dan service. Kembali lagi ketiga titik ini, ketiga trikotomi ini trikotomi dengan tanda kurung gitu ya, itu adalah avodah gitu. Ya, contoh lain lagi, misalkan ya pekerja kantoran biasa lah ya, Senin sampai Sabtu gitu masuk ke kantor gitu ya kan, yang berarti bekerja, profesinya misalkan marketing gitu ya kan. Nah, yang dimana marketing itu juga melayani klien ya kan. Nah, bekerja dengan taat, dengan disiplin, melayani klien itu adalah salah satu bentuk ibadah mereka kepada Tuhan. Apalagi kalau yang di server sebelah itu ya kan, setiap jam sekian-sekian kan ada doa 5 waktu. Nah, itu berarti kan tiap harinya ibadah kepada Tuhan gitu. Nah, kalau kita di Kristen itu lebih universal, lebih fleksibel lagi, yang dimana kalau kita melayani klien, kalau kita bekerja masuk tepat waktu, pulang tepat waktu, ya it is worship, itulah ibadah kita. Nah, dan itu adalah avodah. Nah, memang tidak mudah ya untuk pasti ada yang bolong-bolong, misalkan aku marketing gitu, perkataanku kurang begitu mengenakan bagi si klien ini ya, mungkin bagi si klien A ini tersinggung karena menurut dia bahasaku ini masih terlalu kasar, tapi menurut klien B is fine aja gitu. Berarti ada koreksi buat diriku sendiri bahwa ketika aku melayani klien A nggak bisa aku samain seperti aku melayani klien B gitu. Nah, contoh lagi misalkan di gereja gitu. Kalau di kantor bisa disiplin, kalau pelayanan di gereja nggak bisa gitu, nggak bisa mentang-mentang seorang pelayan gereja gitu seenaknya sendiri, toh diampuni Tuhan, toh ada toleransi, enggak seperti itu bos, enggak seperti itu. Kalau di pekerjaan bisa disiplin, sewaktu melayani di dalam gedung gereja ya harus disiplin juga gitu. Be profesional gitu. Profesional ini enggak cuman melulu di dalam dunia pekerjaan doang, karir doang, work doang, enggak. Profesional juga secara service, baik di kantor maupun di gereja saat pelayanan gitu. Jadi sama ya. Dan juga itu kalau aku ya bagus di pekerjaan tetapi cacat di pelayanan gereja, ya maka seluruhnya cacat gitu loh. Aku bagus di kantor tapinya itu kan mematahkan yang bagus-bagus di awal, ya enggak. Kalau bagus di kantor, di gereja juga harus bagus gitu. Kalau profesional di kantor, di gereja juga harus profesional gitu. Dan itu adalah bentuk ibadah kita. Nggak bisa setengah-setengah. Di kantor bagus, di gereja nggak bagus gitu. Ya cacat tuh namanya. Ya, itu bentuk ibadah kita yang cacat. Nah, dan Tuhan nggak suka.
supaya Tuhan berkenan atas ibadah kita, ya kita bagus di kantor, bagus juga di gereja, gitu loh. Apalagi yang kebalik gitu, bagus di gereja, cacat di kantor, ya itu cacat juga gitu loh, ya. Maka dari itu, avodah itu be profesional dari segala sisi, ya. Kalau kita bisa profesional di dalam work dan service, maka itu adalah keseluruhan ibadah kita. Nah, avodah itu utuh. Ya. Kalau bagus satu, bagus semua. Jelek satu, jelek semua. Gitu. Ya. Nah, kalau aku menggambarkan nih avodah ini kan ada 3 hal tadi. Nah, lingkaran besarnya itu adalah worship, penyembahan kita, ibadah kita. Nah, di dalamnya ada 2 lingkaran kecil, work and service. Work and service berada di dalam lingkaran besar yang namanya worship, ibadah. Nah, jadi nggak bisa dipisah-pisahkan, ya. Sama halnya kita ini trikotomi, yang dimana yang paling luar ini adalah tubuh, di dalamnya ada jiwa, di dalamnya lagi ada roh. Nah, tapi kalau ilustrasinya, kalau digambarkan, ya, lingkaran yang besar itu adalah roh. Lingkaran yang besar itu adalah roh. Nah, sedangkan di dalamnya itu ada tubuh dan jiwa yang saling berkesinambungan, tubuh dan jiwa ini, ya. Tapi secara keseluruhan adalah roh, yang dimana artinya adalah yang seharusnya hidup kita ini dikendalikan oleh roh. Nah, masalahnya kalau kita dikendalikan oleh pikiran kita sendiri, berarti kita mengabaikan roh, gitu, ya. Seharusnya lingkaran besar ini adalah roh, di dalamnya ini ada jiwa dan tubuh saling berkesinambungan. Nah, kalau kita terlalu mengandalkan pikiran kita, perasaan kita, jiwa kita, berarti kita sedang mengabaikan roh. Rohnya tetap masih ada, tapi seolah-olah hilang gitu, nggak ada. Dan itu bahaya, ya. Dan kalau kita lakukan terus-menerus, ya, kita abaikan Roh Kudus, kita abaikan, ya lama-lama kita jadi seterunya si iblis. Karena kalau dalam kondisi tersebut, ya, sudah pasti iblis itu gampang masuk. Karena ya kita sendiri yang mengabaikan roh, yang dimana pintu terbuka lebar untuk iblis, dan itu sangat bahaya, ya. Tapi beda cerita kalau kita mengandalkan roh, bahwa hidupku ini, baik tubuh dan jiwaku ini dikendalikan oleh roh, seluruhnya, seutuhnya oleh roh. Maka iblis gak berani macam-macam, gak berani main masuk aja, gak bisa. Masuk mati, oh bukan mati, lenyap. Masuk lenyap, bahkan sebelum masuk aja sudah lenyap gitu loh. Kita pelototin aja dengan kuasa Roh Kudus, iblis lenyap, ya. Setan yang ada di hadapan kita lenyap. Nah, maka dari itu kita harus seutuhnya dikendalikan oleh roh, yang dimana terdapat unsur avodah ini. Nah, yang berarti avodah ini 3 hal: work, worship, service. Nah, itu saling berkaitan, nggak bisa dipisah-pisahkan. Sama seperti tubuh, jiwa, dan roh, nggak bisa dipisah-pisahkan. Kalau jiwa kita melayang, ya otomatis tubuh kita mati. Roh kembali pada Tuhan. Kalau kita roh melayang gitu, ya artinya kita mati. Ya. Nah, sedikit intermezzo sebelum penutup. Nah, kalau kita mati,
tubuh kita kan binasa, ya. Roh kembali kepada Tuhan. Nah, terus jiwa kemana? Nah, jiwa diadili. Tapi kalau ketika jiwa kita diadili dan tidak ada satupun terdapat dosa, ya maka kembali ke surga. Sama, jadi satu dengan roh. Lalu jeng jadilah manusia yang baru, yang mulia, ya. Jadi seperti itu, ya. So mudah-mudahan tentang avoda ini kalian bisa mendapatkan sesuatu, ya, bisa terinspirasi, tercerahkan lebih lagi, dan bisa menjadi hikmat buat kalian ke depannya. Yes, God bless.